Halo, selamat pagi sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Perkenalkan, saya Sylvia Hanani yang akan menjadi moderator pada podcast kita kali ini yang berjudulkan Cegah Berat Badan Yoyo Setelah Lebaran. Wah, menarik ya podcast kita kali ini tentunya. Nanti kita akan bahas nih bersama-sama ngobrol bagaimana cara mencegah berat badan yoyo setelah Lebaran dengan narasumber kita yang telah hadir di samping saya, seorang ahli gizi RSUD Kota Bogor juga. Selamat pagi Kak Ira. Selamat pagi Bu Silvi. Gimana nih puasanya sejauh ini? Lancar? Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah Udah ya. mau akhir-akhir puasa ya. Iya, Tinggal sudah. beberapa hari lagi. Iya, sudah mendekati Lebaran ya. Iya. Oke. Mungkin Kak Ira bisa memperkenalkan diri dulu ke sahabat RSUD Kota Bogor. Ya. Halo, selamat pagi sahabat RSUD Kota Bogor. Perkenalkan, nama saya Safira Dana Fitriani. Saya juga salah satu ahli gizi di RSUD Kota Bogor. Nah, hari ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol aja kali ya Bu Sylvia, terkait tentang gimana sih caranya untuk mempertahankan berat badan setelah Lebaran biar nggak yoyo. Iya, Ya. oke. Nah, langsung aja mungkin ya kita bahas satu persatu bagaimana cara mencegah berat badan yoyo setelah Lebaran. Langsung aja Kak Ira, selama bulan puasa kemarin kan biasanya ada beberapa orang yang mengalami penurunan berat badan ya. Misalnya lingkar perut kita akan mulai mengecil ataupun lingkar pinggang juga mengecil. Nah, sebenarnya ada hubungannya nggak sih antara penurunan berat badan itu dengan puasa Ramadan? Ya, jadi memang sudah ada beberapa penelitian juga ya Bu Sylvia. Jadi sudah ada beberapa penelitian juga nih teman-teman sahabat sehat RSUD Kota Bogor bahwa memang puasa Ramadan itu dapat menurunkan berat badan dan massa lemak tubuh gitu. Oke. Nah, di penelitian ini namun di penelitian ini 4 sampai 5 bulan kemudian kalau misalnya kita nggak menjaga pola makannya kembali, itu akan kembali lagi ke semula seperti itu. Jadi memang harus dijaga. Dijaga ya. Oke. Terus ada penelitian lagi nih yang lain itu menyebutkan bahwa memang puasa Ramadan dapat menurunkan berat badan kurang lebihnya rata-rata 1,34 kg. Oke. Dan biasanya memang lebih terlihat itu pada orang-orang yang overweight atau obesitas gitu. Tapi bukan tanpa menutup kemungkinan yang berat badannya normal atau status gizinya normal bukan berarti juga tidak terjadi penurunan berat badan atau massa lemak seperti itu ya. Jadi mungkin ada penurunan massa lemak tapi tidak mencapai penurunan berat badan seperti itu. Jadi memang untuk yang status gizinya normal itu biasanya memang tidak terlalu terlihat. Yang cenderung lebih sering terlihat itu adalah pada yang berat badannya overweight atau obesitas. Nah, dari 1,34 kg penurunan berat badan itu umumnya lebih dari 50% itu terjadi penurunan massa lemak yang berarti itu sebenarnya bagus gitu ya. Jadi yang turun itu tidak hanya sekedar berat badannya saja, kan kadang ada nih berat badannya turun tapi massa lemaknya tetap betul. nggak massa lemak tubuhnya itu nggak turun juga. Nah, tapi kalau misalnya saat puasa ini, jadi dari 1,34 kg berat badan yang turun, kurang lebihnya lebih dari 50% itu adalah massa lemaknya yang turun. Seperti itu Bu Sylvie. Jadi memang betul kaitannya bahwa penurunan berat badan itu bisa terjadi nih saat puasa Ramadan. Oke, jadi sahabat sehat RSUD Kota Bogor, memang betul ya, bukan mitos tetapi fakta kalau memang ada penurunan berat badan itu ada kaitannya dengan puasa Ramadan yang kita jalankan sehari-hari. Nah, dan yang menurun itu adalah massa lemak yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa bisa menurun? Karena adanya peningkatan aktivitas fisik, terutama di bulan Ramadan ya, Kak Ira. Misalnya kita adanya sholat tarawih di malam hari. Nah, hal itu yang bisa menyebabkan pengeluaran energi di dalam tubuh kita. Nah, Kak, setelah kita senang nih berat badan kita turun nih pas bulan Ramadan ya. Nah, tiba-tiba berat badan kita naik lagi setelah Lebaran ya. Biasanya sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Nah, berat badannya itu kadang bisa melebihi berat badan awalnya gitu ya. Nah, jadi berat badan kita itu seperti yoyo gitu ya. Kadang turun lalu naik. Nah, sebenarnya berat badan yoyo itu apa sih, Kak? Ya. Jadi memang berat badan yoyo itu
naik turunnya berat badan ya sahabat sehat RSUD. Jadi naik turunnya berat badan yang secara terus-menerus gitu. Jadi saat puasa Ramadan itu umumnya kan berat badannya turun nih. Saat Lebaran naik, terus nanti turun lagi. Yang naik turun seperti ya permainan yoyo itu tadi. Tuh. Nah, untuk berat badan yoyo saat Lebaran ini memang umumnya karena kan kita saat Ramadan ya untuk asupan makannya itu kan memang jadi berkurang gitu ya. Karena apa? Karena adanya berkurangnya frekuensi makan, terus jumlah makanan juga berkurang. Nah, itu biasanya yang mengakibatkan si berat badan kita menurun ya. Nah, tapi efek yoyo ini biasanya terjadi itu memang akibat dari selain jadi dari pola makannya yang menurun ya, jadinya saat Lebaran ada kenaikan asupannya lagi nih ya. Nah, itu jadi makanya berat badannya itu jadinya yoyo seperti itu. Seperti itu ya Kak ya. Nah, jadi berat badan yoyo itu boleh dikatakan bisa terjadi itu dimulai dari karena penurunan frekuensi makan dan jumlah asupan makan yang kita konsumsi gitu ya dalam berpuasa gitu ya. Tapi kalau misalnya asupan makan kita tidak terkontrol itu bisa diikuti dengan kenaikan berat badan pada saat bulan Ramadan. Nah, mungkin jadi halnya seperti yoyo tadi ya, bisa turun lalu langsung ke naik berat badan kita ya. Nah, tentang kejadian berat badan yoyo ini, apa ada sih Kak resikonya terhadap kesehatan kita? Ya, jadi kalau misalnya memang terjadi secara terus-menerus ya si naik turunnya berat badan ini, contohnya misalnya seperti ini ya, kan kita kan puasa Ramadan nih ya sahabat sehat. Jadi kita tuh puasa Ramadan, setelah puasa Ramadan kan berat badan kita turun. Setelah berat badan kita turun, berat badan naik lagi saat Lebaran ya. Setelah Lebaran kita kan ada puasa Syawal. Nah, saat puasa Syawal itu ada penurunan berat badan lagi. Nanti setelah puasa Syawal balik lagi. Ya, itu kan yoyonya tuh seperti itu, kurang lebihnya di masa Lebaran ini biasanya. Ya. Nah, kalau misalnya itu terjadi secara terus-menerus, itulah yang biasanya berisiko atau meningkatkan risiko terjadinya suatu penyakit ya. Kenapa sih berat badan yoyo ini dapat berisiko seperti itu ya? Jadi ketika tubuh kita itu ada penurunan penurunan makan, terus diikuti lagi dengan kenaikan porsi makan ya, itu dapat mengakibatkan meningkatnya akumulasi lemak di dalam tubuh kita. Itu jadi saat tubuh kita kekurangan atau saat tubuh kita menuruni asupannya ya, maka tubuh kita akan dari lemak tubuh kita itu akan diubah menjadi energi gitu. Nah, bersamaan dengan setelah itu saat tubuh kita sedang merubah energi dari lemak ya, kita makan secara berlebihan di waktu Lebaran. Nah, itu mengakibatkan tubuh kita mengalami yang namanya lipogenesis. Ya. Apa tuh Kak lipogenesis? Jadi lipogenesis itu yang mengakibatkan nantinya yang memungkinkan tubuh kita menyimpan lemak tubuh ya lebih tinggi dan itu dalam bentuk asam lemak yang tidak baik gitu, bukan asam lemak yang baik atau asam lemak esensial. Nah, itulah yang dimana asam lemak yang tidak baik itu yang berakumulasi di dalam tubuh kita. Nah, pada berat badan yoyo ini juga itu menstimulasi menstimulasi enzim yang namanya lipogenik. Enzim lipogenik itu jaringan putih adiposa sehingga dia meningkatkan pembentukan cadangan lemak dalam tubuh kita. Nah, karena cadangan lemak dalam tubuh kita itu meningkat ya, sehingga meningkatkan risiko beberapa penyakit yang berkaitan dengan penyimpanan lemak itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan risiko terjadinya fatty liver ya sobat sehat Bu. Jadi fatty liver itu untuk kalau misalnya kita melihat terkait dengan lemak ya, sudah pasti kita
sangat erat berhubungan dengan hati dan juga erat berhubungan dengan empedu gitu ya, karena di situ tempat ininya terkait dengan lemak. Nah, dengan penumpukan lemak ini juga bisa terjadinya itu tadi fatty liver atau lemak pada hati. Lalu selanjutnya itu dapat meningkatkan risiko kardiovaskular dan pembuluh darah jantung ya. Jadi dengan adanya penumpukan lemak ini ya, itu juga bisa jadinya meningkatkan kerja jantung ya, memberatkan kerja jantung, dan jadi peredaran darah kita juga tidak lancar. Lalu selanjutnya dari si fenomena lemak itu sendiri juga bisa meningkatkan risiko diabetes mellitus. Terus dapat juga meningkatkan risiko batu empedu dan batu ginjal, dan juga dapat meningkatkan risiko gangguan pencernaan gitu. Jadi memang semua risiko-risiko yang terjadi dari dampak dari berat badan yoyo ini memang berhubungan erat terkait tentang metabolisme lemak tubuh kita. Wah, sahabat sehat RSUD Kota Bogor, mendengar penjelasannya tadi sangat berbahaya sekali ya, risiko terhadap terjadinya berat badan yoyo tadi ya. Nah, jadi mungkin diantaranya berat badan yoyo itu bisa mengakibatkan peningkatan cadangan lemak yang ada di dalam tubuh kita ya, sehingga bisa memunculkan berbagai jenis penyakit, diantaranya fatty liver, perlemakan di hati ya, atau bisa juga penyakit jantung, pembuluh darah, kemudian diabetes mellitus bahkan ya Kak ya, dan penyakit yang lainnya juga gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa kan ya Kak mencegah kejadian berat badan yoyo tadi kan ya, salah satunya kan dengan cara pengaturan makan nih sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Tapi pengaturan makanannya harus dengan benar ya, harus mengikuti anjuran yang misalnya dari pesan gizi seimbang gitu ya. Nah, mungkin Kak Ira bisa membagikan cara pengaturan yang benar ke sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Silakan Kak. Jadi memang untuk si pengaturan makan ini ya Bu ya, sudah ada penelitiannya juga nih ya. Jadi kita semuanya base penelitian ya. Jadi untuk pengaturan makan ini memang sudah sudah teruji gitu ya, bahwa penurunan makan ini dapat mencegah berat badan yoyo saat lebaran atau setelah lebaran seperti itu. Nah, untuk pengaturan makan ini bagaimana kita untuk dapat mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Tapi nggak cuma pengaturan makan aja nih Bu Silvi. Selain pengaturan makan, kita juga membutuhkan motivasi. Betul, ya. Itu motivasi, yang paling sulit ya Kak Ira ya. Motivasi yang tinggi juga sahabat sehat RSUD. Jadi kalau misalnya sahabat sehat RSUD sudah tahu nih ya pengaturan makannya yang baik itu seperti apa, mungkin sudah pernah ngobrol sama ahli gizinya atau sudah pernah ngobrol terkait tentang pengaturan makan yang baiknya seperti apa, tapi tidak disertai dengan motivasi gitu ya, itu juga biasanya juga tidak akan berhasil juga pengaturan makannya. Betul. Jadi selain pengaturan makan, motivasi juga dibutuhkan. Nah, biasanya nih ya Sobat Sehat RSUD, kalau saya itu lebih saya tidak pernah Bu Silvi untuk mengkelompok-kelompokkan makanan, oh makanan ini buruk, ya, oh makanan ini baik. Itu jadi tidak ada makanan yang buruk, tidak ada makanan yang baik, ya. Karena makanan baik pun jika dikonsumsi secara berlebihan, ya, itu juga akan berdampak buruk juga bagi tubuh kita. Seperti itu. Nah, saya tuh lagi mencoba juga nih yang namanya mindful eating. Oh, apa tuh Kak mindful eating? Jadi mindful eating itu di mana kita mengetahui nih kebutuhan tubuh kita itu seperti apa. Jadinya kita bisa lebih menghargai apa makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita nggak sembarangan makan, oh ya udah makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, semua makanan yang ada kita makan, itu enggak. Jadi kita yang pertama adalah pahami dulu nih kebutuhan tubuh kita ya. Dengan kita sudah paham, kita sudah tahu bagaimana tubuh kita, itu akan nantinya berdampak ke kita bisa memilih makanan jauh lebih baik lagi gitu. Jadi selain pengaturan makan ya, terus yang kedua adalah motivasi dan coba terapkan mindful eating tadi ya. Gitu ya. Nah, gimana sih nih ya saat lebaran kan harus diatur nih makanannya. Gak mungkin juga ya Sobat Sehat kita kalau misalnya lebaran gitu ya, jadi aduh takut-takut nih makan ini makan itu, tapi kan karena lagi momennya gitu ya. Nah, jadi
kita tetap bisa nih konsumsi makanan ya, makan makanan lebaran, tapi kita harus nikmati makanan lebaran itu secukupnya. Iya, jadi jangan berlebihan ya, Betul. sahabat sehat RSUD Kota Jadi Bogor. secukupnya. Jadi memang kan pasti banyak pilihan nih, tapi untuk makanan mana yang mau kita makan, yaitu kita nikmatinya secara tidak berlebihan. Oke. Itu kunci utamanya ya dari semua nanti pengaturan-pengaturan makan yang lain ya. Pokoknya tetap kunci utamanya adalah kita harus menikmati makanan kita secukupnya. Nah, lalu selanjutnya adalah batasi porsi makan. Ya, jadi kan pasti banyak nih makanan ya, dan kita juga makan nggak cuma di satu rumah, tidak hanya di rumah kita saja ya, sobat sehat ya. Pasti sobat sehat pasti pergi ke sanak saudara, ke rumah keluarga gitu ya. Pasti akan makan juga di sana untuk menghargai tamu gitu ya. Nah, makanya kita harus batasi porsi makan. Nah, porsi makan ini juga tetap kita mengacu pada pedoman gizi seimbang, Bu Silvi. Jadi bukan berarti nih sobat sehat ya, dalam rangka lebaran pedoman gizi seimbangnya itu tidak diikuti lagi dulu nih, atau di skip dulu nih pedoman gizi seimbangnya gitu Jangan ya, disimpan jangan dulu sampai gitu ya, dilewatkan disimpan gitu ya. dulu enggak ya. Jadi untuk batasi porsi makannya, untuk porsi makannya tetap sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Jadi sesuai dengan isi piringku. Jadi ada karbohidratnya satu ya, terus protein, terus jangan lupa serat ya dalam satu piring itu. Jadi porsi makannya tetap mengacu sesuai pada pedoman gizi seimbang. Lalu selanjutnya batasi konsumsi makanan tinggi kalori ya. Sebenarnya bingung kalau lebaran kita mau membatasi konsumsi makanan tinggi kalori ya. Karena banyak mungkin ya kayak hampir di rumah semuanya tinggi kalori ya, dari betul. semua olahan-olahan saat lebaran itu umumnya pasti memang tinggi kalori ya, sahabat sehat ya. Jadi tetap kita harus membatasi aja sedikit-sedikit gitu ya, apa yang mau kita makan. Jadi tidak serta-merta makan semuanya ya dalam full porsi gitu. Jadi memang tetap kita batasi. Boleh makan saat lebaran tapi tetap dibatasi. Lalu selanjutnya adalah perbanyak konsumsi sayur. Ya. Seperti yang kita ketahui ya sobat sehat RSUD ya, untuk sayur itu merupakan antioksidan alami ya. Betul. Untuk tubuh kita. Nah, selain itu di dalam sayur itu dia tinggi serat. Komponen sayur itu memang cenderung lebih banyak seratnya. Nah, serat itu sendiri bisa, kalau bahasa kitanya, bisa membantu menetralisir lah dari makanan-makanan yang tinggi kalori itu. Dan sudah ada penelitiannya juga bahwa konsumsi serat yang tinggi dapat menurunkan kadar kolesterol atau dapat menjaga kolesterol gitu. Jadi karena makanan kita nanti saat lebaran ya sudah pasti sobat sehat ya isinya kolesterol nih kebanyakan ya kandungannya kolesterol semua. Jadi kita imbangi dengan sayuran yang banyak gitu. Jadi sayuran nggak cuma hiasan aja nih di dalam piring makan kita nanti ya Bu ya. Harus dimakan jadi, semuanya betul, ya. Harus dimakan dibarengi dengan makanan lebaran itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah batasi makanan dan minuman yang tinggi gula. Nah itu yang paling sulit ya paling sahabat sulit, di Kota Bogor, makanan yang biasanya mengandung tinggi gula ya. Karena sekarang kita juga udah masuk musim panas juga ya Bu Silvi ya, hawa-hawanya sudah panas, jadi pastinya pengen yang seger-seger. Betul ya. Apalagi kita kalau misalnya nanti pulang dari sholat Idul Fitri, jalan capek gitu ya, panas, pengennya kan pasti yang seger-seger. Nah identik banget nih kalau seger-seger pasti minum minuman yang manis atau minum minuman yang tinggi gula. Ya, nah itu mungkin bisa diganti nih nanti minuman tinggi gulanya. Kita bisa dapat segernya ya, bisa dari buah-buahan. Misalnya untuk minuman untuk seger-segernya bisa dari sop buah nih. Tapi sop buahnya jangan pakai kental manis, Iya betul. Jadi untuk sop buahnya bisa pakai peresan jeruk peras atau jeruk nipis ya, terus dikasih potongan buah. Itu kan minuman segar juga tapi jauh lebih sehat ya. Jadi tetap menyegarkan tapi tidak
ada dampaknya juga nih untuk kesehatan kita selama lebaran. Jadi ada alternatif lain ya, Ya. sahabat sehat RSUD Kota Bogor untuk menikmati hidangan lebaran. Betul. Ya, yang lebih sehat tentunya ya. Selanjutnya juga kita nggak boleh lupa nih sama buah-buahan ya. Jadi selain tadi alternatif untuk konsumsi buah-buahan itu kita bikin sebuah minuman segar, tetap juga harus ada buah potong gitu ya. Nanti di menu lebaran sobat sehat semua. Jadi jangan sampai kita kumpulin makan-makanan yang berlemak aja nih, kayak tadi opor, rendang gitu ya, yang makan makanan enaknya aja. Tapi buah-buahan yang mudah dikonsumsi ya, terus itu juga tetap harus ada di meja makan kita nanti. Betul. Lalu selanjutnya tetap melakukan aktivitas fisik ya. Jadi jangan sampai kan saat bulan puasa kemarin ya aktivitas fisik kita kan meningkat dari biasanya. Betul. Karena apa? Karena teman-teman sehat semua kan melakukan sholat tarawih ya, sholat tarawih, sholat subuh yang umumnya mungkin biasanya sholat subuh di rumah. Saat Ramadan kemarin itu pasti sholat subuhnya di masjid. Terus ada sholat tarawih juga. Sholat tarawih juga mungkin kan ada jalan ya, ada aktivitas fisik yang dilakukan dari rumah ke tempat sholat gitu. Nah jangan sampai nih saat lebaran sholat tarawihnya sudah selesai Bu ya, kita melupakan yang namanya aktivitas fisik. Jadi mau misalnya nanti di sela-sela bertemu dengan keluarga ya, atau setelah bertemu dengan keluarga, jangan lupa menyempatkan melakukan aktivitas fisik dulu sebelumnya. Dan yang terakhir ya, jangan lupa istirahat yang cukup. Ya, mungkin kan pasti kecapean nih, atau terlalu memforsir nih, mungkin yang nggak dapat cuti lebaran, mungkin ya yang nggak dapat cuti, jadi memadatkan jadwalnya untuk bertemu sanak keluarga, jadinya kurang istirahat. Ya itu juga bisa jadinya metabolisme tubuh kita juga nggak optimal nantinya. Jadi kita harus pintar juga mengatur waktu istirahat ya, Kak Ira ya. Istirahat dan mengatur waktu nanti bertemu dengan keluarga. Iya betul. Gitu. Oke. Ya. Sahabat sehat RSUD Kota Bogor, jadi mungkin kesimpulannya untuk podcast kita kali ini, sebelum kita ke kesimpulan ada tips dulu ya yang akan diberikan oleh narasumber kita. Nah di bulan Ramadan ini kan atau nanti Lebaran biasanya suka ada hidangan yang lezat-lezat gitu ya sahabat sehat RSUD Kota Bogor ya. Misalnya ada makanan yang berlemak ya seperti opor, rendang gitu ya. Nah di rumah Kak Ira biasanya tersaji hidangan Lebaran apa? Ya pasti umumnya sama sih ya Bu ya. Jadi pasti rendang, opor itu udah pasti ya. Terus biasanya untuk karbohidrat juga biasanya bermacam-macam ya. Ada lontong, ya. Terus ada sambal goreng kentang, terus ada kentang Mustafa gitu ya. Komplit pokoknya ya Kak ya. Terus untuk kue lebarannya juga dari yang manis ya sampai yang asin juga itu kan pasti ada. Nah, Kak mungkin bisa membagikan berbagi tips kepada sahabat sehat RSUD Kota Bogor ya untuk nanti bagaimana sih cara menikmati menu Lebaran yang benar. Jadi untuk tipsnya mungkin yang pertama nih ya, yang perlu kita tanamkan semuanya ya untuk menikmati makanan Lebaran hanya hari H Lebaran saja dan hari kedua Lebaran. Jadi 2 hari saja nih untuk menikmati makan makanan Lebaran yang tinggi kalori itu. Ya. Jadi untuk hari ketiga Lebaran, walaupun misalnya memang kita kan libur Lebaran panjang ya, kurang lebihnya 1 minggu nih. Tapi bukan berarti dalam 1 minggu ini kita padetin terus tuh makan makanan yang tinggi kalorinya gitu. Jadi untuk kita menikmati makanan Lebaran cukuplah di 2 hari Lebaran saja, hari H dan hari pertama setelah Lebaran. Lalu setelahnya ya kita balik lagi nih ke settingan awal untuk mengkonsumsi makanan sesuai pedoman gizi seimbang. Jadi batasi asupan tinggi lemak, tinggi minyak, tinggi gula, tinggi garam gitu ya. Itu tetap kita balik ke settingan awal. Nah, yang kedua adalah ini nih yang sobat sehat RSUD harus tahu banget ya. Apa itu Kak Ira? Jadi selalu sandingkan makanan tinggi kalori dengan sayuran dan buah-buahan. Ya. Maksudnya seperti apa? Jadi saya kasih contoh nih ya. Jadi misalnya untuk makanan utama nih ya. Jadi kan kita pasti kalau misalnya untuk protein hewani ya, olahannya kan pasti banyak ya. Yang pertama ada opor ayam, gulai ya.
gulai, terus sambal goreng ati, Iya, ya, rendang. rendang, Iya, betul. aduh, Terus makanan yang untuk lezat-lezat semua itu ya Kak Ira ya. Terus untuk karbohidrat juga pasti banyak macamnya tadi seperti yang sudah disampaikan. Ada ketupat ya, terus ada sambal goreng kentang, ada kentang Mustafa. Nah, itu tidak dikonsumsi dalam satu piring semua langsung sekaligus ya. Biasanya kan sebelumnya mungkin nih pagi-pagi setelah kita sholat Idul Fitri ya, biasanya langsung buru-buru nih ngambil piring ya. Udah nggak sabar ya untuk menyantap santapan. Kita buru-buru langsung ngambil piring, semua macam-macam ditaruh di piring kita. Nah, sebenarnya nggak usah buru-buru ya, karena waktu makan kita itu ada 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan sore. Nah, semua hidangan itu tadi kita bagi-bagi nih di setiap waktu makan. Contohnya, jadi untuk kalau makanan berat kita sandingkan dengan sayuran ya. Jadi untuk misalnya nih untuk pagi nih kan kalau saya identik pasti nyerbu opor dulu nih pertama ya. Menu favorit Kak Ira ya. Betul. Jadi pasti opor dulu. Jadi nanti untuk paginya akan dibuat seperti apa nih piring makan saya. Jadi piring makannya itu nanti ketupat ya, terus opor, ayam opor ya. Terus disandingkan dengan sayuran. Nah, sayurannya sebisa mungkin dimasak jangan bersantan. Jadi untuk menetralisir makanan yang lain gitu ya. Kalau misalnya sayurannya ditumis itu masih bisa nggak Kak? Boleh. Nggak apa-apa. Jadi sayurannya itu bisa bentuk dalam lalapan ya. Terus tumis atau misalnya kuah ya. Tapi kuah juga tidak ditambahkan dengan kaldu. Ya, jadi biasanya jadi supnya benar-benar sup sayuran seperti itu, tidak menggunakan kaldu ayam atau kaldu sapi gitu ya. Jadi untuk mengurangi si kandungan lemaknya, itu. Nah nanti untuk makan siang ya, saya ganti lagi nih menunya. Karbohidratnya saya pakai sambal goreng kentang, terus untuk proteinnya itu bisa pakai rendang ya, tapi sayur tidak boleh dilupakan. Jadi selalu ada sandingan nih di dalam piring kita. Gitu. Jadi jangan sampai terlewat ya sahabat RSUD Kota Bogor, sayur itu harus ada di dalam piring pada saat nanti Lebaran. Betul. Nah, sekarang gimana caranya saat kue Lebaran? Nah, itu gimana gitu ya? Sylvia? Jadi kalau misalnya kue Lebaran nih, kalau saya suka banget yang namanya yang selalu saya tunggu-tunggu adalah nastar. Wah, favorit saya juga itu kayak nastar ya. Jadi favorit saya memang nastar gitu ya. Tapi kan nggak mungkin juga kita ikuti kemauan kita ya untuk makan nastar terus gitu. Nah, boleh nih tipsnya sahabat sehat. Jadi nanti taruh di piring kecil ya. Misalnya di rumah itu nanti ada beberapa jenis kue gitu ya. Boleh nih saat kudapan pertama atau snack time pertama itu boleh ambil 4 buah kue gitu. Karena saya suka banget yang namanya nastar. Jadi nastar saya taruh 2 nih di piring kecil saya. Di urutan pertama betul. Terus nanti saya tambahkan sagu keju 1 sama yang dalamnya pisang atau sale pisang ya. Nah, jangan lupa buat tambahkan buah-buahan. Boleh bisa pisang gitu ya, atau potongan buah-buahan, misalnya melon atau misalnya semangka. Nah, itu berbarengan dengan piring snack kita. Supaya apa Bu Sylvie? Supaya apa, Kak? Biar kita tidak terpaku dengan kue Lebaran itu saja. Jadi biar tidak terfokus dengan kue Lebaran itu saja. Jadi setiap kita makan makanan yang tinggi kalori, kita seimbangkan dengan buah-buahan seperti itu. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk minum air putih yang cukup. Nah itu sangat penting Betul, juga ya. Sobat Sehat ya. Jadi kadang kita jadi lupa nih untuk mengkonsumsi air putih karena banyak saking keenakannya makan gitu ya kayak. Ya betul. Terus jadinya minumnya minuman yang berasa gitu ya, atau minuman manis. Jadi jarang mengkonsumsi air putih. Nah, untuk konsumsi air putih tetap juga kita sandingkan dengan pedoman gizi seimbang ya. Minimal 8 gelas sehari gitu. Jadi itu juga jangan lupa untuk konsumsi air putihnya. Terus kita harus berhenti makan sebelum merasa kekenyangan Sobat Sehat ya. Jadi kalau misalnya kita
biasanya kan makan nggak cuma Betul. di rumah kita saja gitu ya, akan pergi ke tempat-tempat yang Berkunjung ya, lain gitu. bersilaturahmi. Jadi kita nggak boleh makan selalu kekenyangan di setiap tempat. Nah itulah yang biasanya jadinya asupannya jadi berlebihan gitu, Jadi karena kita mungkin diatur gitu ya Kak ya, betul. cara pengambilan makannya ya, komposisinya juga Komposisi ya. makannya, Oke. terus menggunakan piring kecil. Mungkin kalau misalnya untuk porsi besar kita untuk makan saat di rumah. Nanti untuk di saat bertamu kita utamakan menggunakan porsi kecil. Jadi jangan sampai porsi sesuai sama porsi utama juga. Mungkin seperti itu tipsnya Bu Silvi. Oke, wah tipsnya sangat bermanfaat sekali ya sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Nah, mudah-mudahan dengan tips yang sudah dibagikan oleh Kak Ira tadi bisa mencegah berat badan yoyo setelah Lebaran. Kita bisa menjadi lebih bugar lagi, lebih sehat lagi dalam beraktivitas. Nah, mungkin kesimpulannya untuk podcast kita kali ini adalah berat badan yoyo itu sebenarnya bisa terjadi jika kita tidak bisa mengontrol asupan makan setelah Lebaran. Tetapi bisa dicegah dengan mengikuti pengaturan makan dan mengikuti tips-tips atau menjalankan tips-tips yang sudah dibagikan oleh narasumber tadi. Nah, mungkin ada kesimpulan yang terakhir dari Kak Ira? Mungkin kesimpulannya kita tetap bisa menikmati makan makanan Lebaran ya sesuai dengan kebutuhan badan kita masing-masing, dan yang paling penting jangan lupa mindful eating-nya. Iya, ya. itu yang harus diingat Yang ya paling sahabat penting sehat adalah RSUD Kota mindful Bogor. eating-nya. Jadi sebenarnya kita bisa mengetahui diri kita dulu sendiri ya, baru kita bisa menerapkannya terhadap makanan nanti, dan serat, air putih. Iya, Itu itu. jangan dilupakan dari suasana Lebaran nanti. Mungkin itu kesimpulan dari aku Bu Silvi. Oke. Nah, mungkin jika ada podcast-podcast yang lainnya yang ingin dilihat oleh sahabat sehat RSUD Kota Bogor, bisa nanti ya kunjungi di RSUD Kota Bogor Daily atau di Instagram @RSUD Kota Bogor. Nah, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan mungkin ya, Kak Ira ya. Boleh. Oke. Dicoba lihat ya pertanyaannya ya. Udah siap-siap nih Kak Ira mau menjawab pertanyaannya ya. Belum ada. Oke, sebentar ya. Oke, ini ada pertanyaan yang pertama nih ya. Pagi suster, maaf ahli gizi mungkin ya. Pagi suster, mau tanya ada gak sih makanan yang bisa dimakan dalam jumlah banyak tapi tetap masih bisa menurunkan berat badan? Gimana nih Kak? Jadi memang semuanya itu tadi seperti yang sudah disampaikan ya sahabat sehat ya, kita tidak bisa mengkotak-kotakan ya mana makanan yang baik, mana makanan yang buruk. Karena misalnya contoh tadi kan disampaikan bahwa serat itu baik buat tubuh kita, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita makan serat doang juga, nggak ada proteinnya, itu juga nggak baik juga untuk tubuh nanti akhirnya, gitu ya. Jadi semuanya tetap dikonsumsi jumlahnya cukup, tidak dalam jumlah banyak, karena memang semua yang berlebihan itu tidak baik, gitu. Jadi kalau ditanya ada nggak sih makanan yang bisa dimakan dalam jumlah banyak, cukup ada. Kalau makanan dikonsumsi dalam jumlah cukup itu ada. Jadi tidak ada makanan yang baik, tidak ada makanan yang buruk. Semua makanan dapat baik dampaknya untuk tubuh kita jika dikonsumsi secara cukup dan tidak berlebihan. Oke. Kita berlanjut ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Selamat pagi, mau bertanya gimana cara saya bisa mempertahankan keseimbangan antara keinginan saya untuk menikmati makanan yang enak selama Lebaran dan menjaga kesehatan saya secara bersamaan dan keseluruhan. Oke, seperti yang sudah disampaikan juga tadi ya, kuncinya saat Lebaran ini adalah yang pertama pengaturan makan, ya sobat sehat ya. Yang kedua adalah motivasi, yang ketiga adalah mindful eating. Gitu. Jadi pengaturan makan saja nggak cukup kalau kita nggak punya motivasi, ya. Atau pengaturan makan saja nggak cukup kalau kita belum tahu nih mindful eating-nya seperti apa untuk tubuh kita. Nah, itu juga nggak cukup kalau kita nggak punya motivasi. Jadi yang perlu sahabat sehat ketahui bahwa Lebaran itu hanya mungkin 1-2 hari. Ya, tapi hidup kita masih terus berjalan setelahnya. Itu jangan sampai dari
suasana Lebaran yang hangat bersama keluarga. Setelah Lebaran kembali lagi ke rumah gitu ya, malah jadinya kita pergi ke ada dampak yang negatif buat badan kita. Jadi gimana caranya adalah ketahui bagaimana kebutuhan tubuhnya ya, pengaturan makannya seperti apa. Yang kedua, coba pahami kebutuhan kebutuhan diri kita sendiri itu seperti apa. Yang ketiga adalah motivasinya memang harus datang dari diri kita sendiri. Jadi percuma juga nih sahabat sehat mungkin misalnya berkonsultasi nih kepada dokter atau ahli gizi gitu ya terkait tentang pengaturan pola makannya, namun dari sahabat sehat sendiri tidak memiliki motivasi untuk melakukan perubahan. Jadi itu yang paling penting adalah pengaturan makan, mindful eating, dan motivasi. Oke. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Ira izin bertanya, bagaimana menjaga keseimbangan penambahan berat badan karena sebentar lagi akan Lebaran ya, menu-menu berkuah dari opor, belum menu yang lain-lainnya. Oke. Jadi sebenarnya nih jadi kan hampir identiknya untuk makan makanan Lebaran itu kan bersantan gitu ya. Makan makanan Lebaran itu umumnya kan bersantan, tapi sebenarnya santan ini bisa diganti, Bu Silvi, dengan serbuk pengganti santan gitu ya, karena ini tidak bersponsor ya, jadi kita tidak bisa sebutkan merek ya, gitu ya. Mungkin nanti mau ada sponsorin boleh ya untuk podcast selanjutnya. Jadi ada produk yang bisa untuk mengganti santan, jadi dia bentuknya adalah dia low fat. Tapi dia tinggi serat, mungkin juga bisa untuk menambah asupan serat saat Lebaran nanti. Ya? Gitu. Iya betul. Jadi mungkin bisa untuk yang kayak makan makanan seperti rendang atau gulai itu tetap menggunakan santan, tapi untuk makan makanan yang berkuah misalnya seperti opor atau misalnya pakai kue Lebaran, pakai serbuk itu juga bisa, gitu ya. Nah, fungsinya apa? Biar seimbang, jadi tidak semuanya tinggi kalorinya, tapi kita coba substitusi nih, atau coba kita gimana caranya kita bisa tetap mengkonsumsi itu, tapi dengan kalorinya minimal lebih kurang sedikit gitu. Nah, untuk dari cita rasa ya Bu Silvi, tetap sama atau berubah? Tetap sama pastinya ya, karena kan kalau misalnya untuk bumbu ya, untuk opor misalnya, kan rempah-rempahnya kita tetap pakai sama. Jadi untuk cita rasa itu sebenarnya tergantung dari rempah-rempahnya, bukan tergantung dari santannya gitu ya. Mungkin memang gurihnya nggak terlalu sama gitu ya, tapi tidak mengurangi cita rasa, masih tetap bisa dinikmati juga. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin cukup ya untuk podcast kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat sehat RSUD Kota Bogor, dan kita juga tentunya nanti bisa terhindar dari berat badan yoyo setelah Lebaran. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa di like, subscribe ke YouTube channel kami di RSUD Kota Bogor Daily.